Inilah sebenarnya hidup kami, bagaimana kami hidup memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup adalah Kristus. Adapun nantinya kami, jikalau kami mati adalah sebuah keuntungan. Sebelum kami mencapai keuntungan yang besar itu, Tuhan selamatkan jiwa, pikiran, hati kami, supaya dijauhkan daripada kepahitan, kemuraman, dan juga kekecewaan, supaya kami tetap happy, karena kami percaya bahwa di dalam hati yang gembira merupakan obat yang manjur untuk kesembuhan kami. Kami ingin sehat, tidak cuma jasmani kami, tetapi rohani kami juga sehat. Kami siap untuk diberkati, dan segala roh jahat yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan, kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Nah, saudara sekalian, kita akan berbicara mengenai Kristus, Sang Pemberi kekuatan. Setiap manusia tentunya berbeda-beda. Kekuatan rohaninya itu berasal dari mana, saudara? Ada yang bilang itu dari harta benda. Tetapi saya pikir harta benda adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Dan kemudian ada yang bilang pangkat dan jabatan. Pangkat dibutuhkan untuk sosial, untuk menjadikan media seseorang yang terpanggil untuk kotanya menjadi wali kota, untuk provinsinya menjadi seorang gubernur, dan untuk bangsa dan negara untuk menjadi seorang presiden. Nah, saudara, di sini kita terpanggil untuk menjadi imam bagi keluarga kita. Nah, tentunya tidak cuma menjadi imam secara rohani, tetapi juga kebutuhan kita juga butuhkan. Makanya saudara mencari nafkah. Kemudian ada orang yang memiliki kekuatan rohani, dasarnya adalah orang lain. Nah, orang lain itu adalah teman sejemaat, teman sewilayah yang kita bisa jalan bareng, bisa diangkut sama-sama di situ. Tetapi ada juga yang memperhitungkan rohaninya itu kepada seorang pendeta. Nah, yang terakhir ini bisa salah, bisa benar, saudara. Kalau saudara memiliki tingkat rohani yang tinggi, mulailah saudara mandiri, tidak mengandalkan ketua komsel, tidak mengandalkan pendeta, karena pendeta juga manusia yang bisa sakit, bisa sibuk, dan kemudian bisa tidak punya waktu untuk saudara. Oleh sebab itu, kita hari ini juga membayangkan kita juga jatuh bangun, saudara. Ya, bukan seperti lagu dangdut, jatuh bangun aku. Tetapi jatuh bangun rohani kita merasa juga. Kemarin saya happy ikut Tuhan, tetapi sekarang mulai ogah-ogahan. Nah, tentunya saudara itu berbeda alasan dan berbagai masalah yang muncul, saudara. Kita melihat ada trikotomi manusia, saudara. Ada roh, jiwa, tubuh. Nah, ada sebuah istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ataupun sebaliknya, saudara. Mens sana in corpore sano adalah bahasa Latin yang mempunyai makna mengenai hubungan antara kesehatan rohani yang diwakili oleh pikiran dan jasmani atau fisik. Dan jiwa di sini dapat diartikan sebagai pikiran. Kesehatan fisik seseorang dapat memiliki dampak signifikan pada perilaku dan kesejahteraan mental mereka. Juga sebaliknya, saudara. Saya melihat bahwa enak ya jadi orang gila, makan apapun mereka nggak bisa sakit. Tetapi perlu disadari bahwa tubuh manusia tetap tubuh manusia. Kenapa orang gila itu tidak merasakan itu? Karena otak mereka sudah, ya namanya sudah kurang 1 on, saudara. Jadi nggak merasa bahwa itu berpengaruh sama mereka. Nah, kalau kita yang sehat, saudara, makanan basi aja kita nggak mau makan kok.
Nah, kecuali memang dalam keadaan perang, dalam keadaan yang sangat genting di kota kita bisa makan apapun juga, saudara. Sekali yang bernafas, kita makan, saudara. Ya, cuma kaki meja enggak, meskipun berkaki 4, saudara. Nah, apa yang Alkitab ajarkan tentang kekuatan rohani kita, saudara? Kita membaca dulu ya. Kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Mari remaja-remajaku yang dikasih Tuhan, baca Alkitabnya ya. Jangan baca WA, jangan baca Facebook. Karena gelagat kalian kelihatan dari sini. Kita terlalu dekat, kecuali Senayan nggak ketahuan. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. 1, 2, 3, saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat membaca ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Saya akan mulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Sebagai murid-murid, di dalam ayat 8 itu tandanya adalah berbuah banyak. Setuju saudara? Nah, apakah saudara sudah lumayan membuahkan buah-buah rohani di dalam keluarga saudara? Di dalam tempat kerja saudara? Karena kita menjadi garam dan terang dunia itu tidak di kumpulan seperti ini sudah terang semuanya. Kita sudah garam semuanya. Saya ingatkan bahwa garam dan garam kalau campur itu lama-lama pahit, saudara. Kenapa gereja Tuhan sering mengalami kepahitan? Karena campur terus. Mereka nggak menggarami dunia ini, tapi saling menggarami, saudara. Jadi garam plus garam lama-lama pahit, saudara. Nah, oleh sebab itu kita harus keluar. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Sesuai dengan sistem pertumbuhan di dalam tumbuhan, pokok memberi kekuatan kepada ranting yang melekat padanya. Jadi harus ranting itu melekat kepada pokoknya, saudara. Kalau tidak melekat, bagaimana bisa? Nanti kayak lagunya itu dong, lagu pop. Jadi pohon apa, buahnya apa, akan begitu, saudara. Tetapi saya pikir buat orang-orang rohani harus nempel kepada pokok yang rohani, yaitu Yesus Kristus. Hari ini adalah melalui firman Tuhan. Orang mesti gemar membaca, saudara. Meskipun sekarang kita ada di dalam bilangan, itu berbicara mengenai ukuran-ukuran, berapa pasukan, berapa ini. Kemudian kemarin imamat bicara tentang aturan-aturan, bagaimana supaya menjadi seorang imam itu bagaimana umat dan sebagainya. Tetapi saudara baca saja dengan tekun, maka kita akan membuahkan buah yang kita nggak ngerti kok bisa begitu ya. Lama-lama kita bisa sabar, lama-lama bisa mengampuni, padahal kita sifatnya bukan begitu, saudara. Ya. Kemudian kekuatan kita di dalam Kristus itu timbul atau muncul jika ada beberapa hal. Yang pertama adalah menjalani proses untuk rela dan mau dibersihkan. Ayat 2 mengatakan 1, 2, 3 bisa ditampilkan, Bang. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Pertanyaan buat kita adalah, kenapa merasa hidup saya ini sering dipotong sama Tuhan? Berarti banyak buah-buah yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mungkin masih ada kesombongan, masih ada kekerasan hati,
Nah, bagaimana memotong orang yang sombong? Kita berpikir bagaimana ya simulasinya, bagaimana formulasinya. Tetapi dalam pengalaman sosial saya melihat bahwa orang sombong itu akan tepuk lutut sama orang yang lebih sombong, saudara. Ternyata di luar kesombongan saya masih ada orang yang lebih sombong. Makanya orang yang sombong sangat terganggu dengan orang yang berperilaku seperti nyombong, saudara. Tetapi buat kita yang rendah hati, mau orang sombong kayak apapun kita nggak terganggu kok. Siapa kita, siapa kamu, gitu saudara. Nah, oleh sebab itu, disinilah bagaimana kita bisa mencerna kenapa Tuhan itu kasih potongan-potongan dalam hidup kita. Nah, di dalam gambar ini kita melihat, tampilkan Bang. Nah, di sini kita melihat bahwa cara mempruning, memotong tuh kayak gitu, saudara. Tuh di gambarnya itu ada di sini ya. Nah, itu ada seperti gunting, ya, bukan gunting kertas, gunting untuk pohon, ranting lah, gitu ya. Dipotong. Nah, hanya mereka yang pemilik pohon anggur yang tahu mana yang bisa dipotong, mana yang tidak. Nah, di Indonesia, saudara, di kampung waktu kita bayangkan apa ya pohon yang harus dipotong rantingnya supaya berbuah lebat, kira-kira bapak-bapak? Mangga, kopi, terus apa lagi? Jambu, coklat. Nah, rata-rata pohon itu mesti agak dirampingkan. Kalau tidak ranting terlalu banyak, itu nanti daunnya itu lebih lebat. Makanya Tuhan bilang kutuk sama pohon ara yang itu daunnya begitu lebat tetapi nggak membuahkan sesuatu. Gambaran ilustrasi Yesus selalu mengarah kepada manusia kita. Yesus mengutuk pohon yang cuma daunnya lebat tetapi nggak ada buahnya. Nah, kita merasa nggak, saudara? Nah, saya bertanya lagi, ketika kita dipotong sama Tuhan, seperti disakiti oleh kehidupan ini, saudara malah bersyukur atau malah ngumpat sama Tuhan, saudara? Kira-kira spontan langsung ngumpat sama Tuhan. Aduh Tuhan, apa-apaan sih ini? Hidup jadi orang Kristen bukannya lebih enak, lebih nyaman, malah banyak tantangan, banyak hambatan, banyak himpitan, banyak potongan, dan lain sebagainya. Dan saya pernah ujarkan begini, saudara. Kita kan menerima berkat-berkat masa lalu itu. Yang berkatnya itu memang kadang-kadang, ingat bahwa berkat itu tidak selalu dari Tuhan. Ya, tidak selalu dari Tuhan. Orang kerja keras untuk menipu, dia juga akan dapat namanya rezeki, saudara. Merampok dengan rajin, dengan hitungan yang matang, dia akan memiliki juga itu yang namanya rezeki, saudara. Berarti kalau kita berpikir, oh, mari kita jadi Kristen supaya kita menjadi kaya raya, itu agak kurang benar juga sebenarnya. Tetapi secara balancing, di dalam Tuhan memang Tuhan sudah janjikan sebuah kemakmuran, kekayaan. Tetapi ada awalnya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada. Nah, saudara, kita melihat bahwa yang pertama, yang tidak berbuat itu dipotong, saudara. Oh, saudara, di poin 1 ini, ya kita harus bersyukur sajalah. Tuhan, terima kasih. Engkau kasih aku sakit, sehingga membuat aku kok menjadi orang yang tambah bisa bersyukur. Waktu kita sehat walafiat, saudara, lihat orang sakit itu kayak mencibir. Betul nggak? Jujur, saudara, waktu kita sehat walafiat, lihat orang yang jalannya gimana itu kayak jadi lawakan. Karena memang di Indonesia sesuatu yang kurang, sesuatu yang hancur, sesuatu yang gagal itu menjadi lawakan yang paling bagus. Makanya ada pelawak rohani susah itu untuk bikin lawakan. Karena nggak mungkin hal rohani dibuat lawakan, pendeta dibuat lawakan. Meskipun ada WL yang jadi bahan lawakan, saudara, tetapi relatif lebih susah. Kita punya ada Pak Abraham Suala, ada Pak Hari Sempulur yang pernah stand up waktu itu, saudara. Ya, diundang, Pak, segarkan kami, Pak. Kami sudah penat nih para pendeta-pendeta. Saudara, kalau pendeta udah ngumpul, waduh saudara, kita nggak boleh ngomong kepahitan. Tetapi yang terjadi seperti itu. Wah, jemaat saya begini, jemaat kamu begini.
wah saya mendirikan kelas PI diginiin, saya untuk minta diangkat menjadi pejabat digini, wah semuanya kepahitan saudara. Nah kita Pak Hari sama Pak Abraham tolong hibur kami Pak. Nah mereka bingung saudara, bagaimana hal-hal rohani dilawakan begitu ya. Nah kita kadang-kadang merasa begitu. Nah ketika kita ada di atas melihat orang yang di bawah juga bagaimana melihatnya. Makanya Tuhan ajar kita adalah memulai dari awal. Nah saya juga bersyukur ada beberapa orang yang mempunyai high class itu mendidik anaknya. Nah kamu jangan langsung pegang perusahaan Bapak, tetapi kamu coba magang. Tetapi bukan magang di perusahaan sendiri. Nanti sama aja karyawannya lihat, ini mah anaknya babe, ya jadi susah nanti nggak bisa normal. Udah kamu di tempat lain saja. Aduh Pak nggak enak Pak. Ya memang begitu. Mulai dari melamar, mulai dari wawancara kan nggak enak kan? Iya. Tetapi di situ kamu mengerti bagaimana jerih payah menjadi seorang karyawan itu akan melekat dalam dirimu. Ketika engkau menjadi seorang pemimpin perusahaan, kau akan melakukan mereka dengan cara yang berbeda. Nah saudara, kadang-kadang pendidikan itu memang pahit, tetapi harus terlaksana dalam hidup kita. Nah sampai detik ini saudara sudah menjadi Kristen itu berapa tahun atau berapa puluh tahun saudara? Ada nggak sesuatu yang tergores di dalam hati kita? Ada nggak sesuatu yang sudah kita tinggalkan hidup lama kita? Kita jangan bangga dengan dosa kita saudara. Kita jangan bangga dengan kekerasan hati kita. Tetapi itu harus dipotong. Dan yang kedua, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Bedanya dibersihkan sama dipotong apa saudara? Kalau dipotong itu sakitnya udah nggak bisa ketulungan, udah dilepas saja dan itu akan hilang. Tetapi kalau dibersihkan itu dalam media yang sama, tetapi dia semakin dihaluskan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan saya sadar bahwa kita itu selalu digesek sama orang seiman, bukan orang di luar sana saudara. Nah orang di luar sana kita sudah tahu, mereka memang begitu. Kalau kita sudah punya asumsi bahwa mereka memang begitu, memang tanda kutip jahat, memang mereka juga susah diatur, kita sudah siap mental untuk itu saudara. Kita siap untuk disakiti saudara. Tetapi kalau itu saudara seiman, itu udah beda saudara. Apalagi dia adalah seorang pelayan. Seorang pelayan itu harus begini, tidak boleh begitu. Seorang pendeta harus begini. Seorang gembala nggak boleh begini. Jadi membuat kita tergores-gores saudara. Dan akhirnya membuat kita, aduh, kayaknya saya nggak cocok di tempat ini. Tetapi saudara, setiap kita itu kayak harus masuk di dalam sebuah pembersihan. Emas murni itu ribuan derajat untuk membuat dipanaskan sampai murni betul. Beda sama logam yang lain saudara. Nah kita itu dipanaskan sudah sampai berapa derajat kira-kira? Kadang-kadang nggak sampai kepada pemurnian emas, tetapi harus dibersihkan. Aduh Tuhan Yesus, saya sudah persiapan luar biasa nih untuk menyampaikan khotbah. Kalau zaman dulu ya udah 3 folio. Nah, waktu di folio kedua itu kipasnya kenceng banget, itu langsung terbang itu. Jadi membuat bingung. Waktu itu pakai PDA saudara. Di Kebayoran Lama, saya di Dewasa Muda diundang, saya udah siapin kan, udah saya cas. Pokoknya sebelum masuk gereja saya tidak hidupkan. Masuk gereja saya hidupkan dan cuma PDA doang. Lantas setelah tengah-tengah khotbah itu mati. Makanya teman saya itu, ya Mas Git, di tengah-tengah kok kamu ngomong apa? Ya memang itu PDA-nya meninggal. Jadi kalian nggak tahu kan setelah itu ngaco kan. Nah akhirnya saya belajar di situ, berarti ada PDA, mesti ada contekan yang berupa kertas begitu kecil-kecil gitu ya. Zaman PDA sudah. Kok sekarang smartphone tuh ada sampai 7.000 baterainya tuh. Jadi masih kuat, 2 hari juga kuat. Nah kita belajar di situ. Kemudian juga udah persiapan semuanya, udah latihan begitu oke. Pas hari ya, listrik meninggal, listrik mati. Aduh, mana gitar bolong? Nah makanya gitar bolong itu sedia terus. Karena itu, nah kalau zaman dulu kan ada drum akustik ya. Nah itu kayak takbiran itu masih jalan tuh sama gitar bolong. Itu disediakan selalu.
Terus kemudian lama-lama orang berpikir, pabrikan mau berpikir mesti ada seperti ini yang bisa dicas, yang meskipun listrik mati itu masih bisa nyala, wirelessnya dan sebagainya. Nah kita kan belajar ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mesti belajar. Kan manusia itu adalah manusia pembelajar, bukan manusia yang terserah Tuhan yang remote saja lah dari atas, dari surga remote, ketawa, sedih, gitu ya. Enggak, kita bukan di remote, tetapi kita menentukan free will kita, saudara. Pemotongan dan pembersihan oleh Tuhan tujuannya bukan untuk mencederai, melainkan agar ranting justru dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. Orang yang siap untuk dibersihkan oleh Tuhan, dia dihajar oleh Tuhan dengan cara sebelum dia jadi pendeta, jadi gembala, saya digembleng menjadi seorang mahasiswa yang harus bangun pagi, yang nggak biasa bangun pagi mesti doa pagi, kemudian ada kerja baktinya di situ, kemudian di seminari makan apa adanya, saudara, dan selalu kita dari atas itu dari seminari lihat, wah makanan kita sudah dipanggul, saudara, dari pasar EB kalau di Petamburan tuh ya. Nah itu ada sawi tuh, aduh sawi lagi, kacang panjang lagi, Makanya kalau ada jemaat waktu itu ya tahun 90-an tuh, kalau ada jemaat yang kirim telur, aduh senangnya minta ampun. Lumayan dapat telur rebus, itu luar biasa. Sama pengurusnya dibagi 2 juga, aduh. Semakin minim lagi. Suatu saat dibagi 3, saudara, itu tambah minim lagi. Makanya kami doa itu nggak boleh tutup mata, saudara. Meskipun tutup mata, mesti tangannya dekok. Dalam nama Yesus, kami serahkan makan ini dalam tangan sambil melek-melek gini, saudara. Kalau enggak itu sudah di mana gitu. Itu betul-betul terjadi, bukan sekedar ilustrasi dan lawakan, memang benar terjadi. Lebih parah di zaman bapak saya. Tetapi Tuhan Maha Pengampun waktu itu. Ayah saya bilang, waktu zaman sekolah kita waktu itu parah. Kita enggak bersedia mental untuk puasa, tetapi Om Ho bilang, hari ini kita puasa. Aduh, kenapa Om enggak tadi malam ngomongnya, kita siap lah. Beli ketoprak, beli apa gitu. Enggak siap. Aduh, akhirnya saudara, di sekitaran Tanah Abang, Petamburan itu kan suka ada pesta kan. Atau akan ada yang masuk situ. Kan ditanya tuh, dari mana Pak? Temennya ngantin. Udah aman tuh. Oh iya, silakan masuk. Yang penting makan, saudara. Ada juga yang penjual pikulan. Nah mata kita kan gak kayak mata ayam kan, yang di sini kan. Jadi mata kita selalu ke depan. Jadi akhirnya penjual kan begini tuh. Penjual rebusan bapak-bapak, ya suka ada waktu itu kan. Nah akhirnya dari belakang tuh diambil satu-satu. Tetapi memang Tuhan Maha Pengampun waktu itu, meskipun Om Ho juga melihat itu, ya udahlah nak, kamu memang lapar dan memang seminari gak bisa mengadakan itu, ya silakan saja. Tetapi sekarang udah mewah, gak seperti itu tadi ya. Jadi makanya hamba Tuhan di masa itu tuh rata-rata berhasil, saudara. Meskipun mereka di daerah itu ada orang yang top, yang betul-betul jadi gitu loh. Nah sekarang teman-teman kami itu ada yang jadi, ada yang enggak. Karena mereka sekolah dengan asal, kemudian juga difasilitasi dengan baik, kemudian langsung kepada enggak langsung melayani di daerah-daerah, enggak melayani di tempat-tempat jemaat, tetapi mereka langsung di tataran mimbar. Jadi mutunya juga agak beda. Makanya saudara, kalau saudara sudah dibersihkan, disiapkan oleh Tuhan, berarti saudara akan menjadi seorang guru yang luar biasa. Residu atau kotoran dalam kehidupan rohani sangat membebani dan melemahkan. Itu sebabnya milikilah kerelaan dibersihkan untuk nantinya mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Kita mesti rela. Aku relalah Tuhan. Aduh, sakit banget memang. Aduh, saya udah pilih istri kayaknya pakai berdoa deh. Tetapi kenapa istriku bawel banget ya? Nah itu kadang-kadang membersihkan kita. Aduh, ampun ya Tuhan. Makanya ada sinetron. Jadi laki-laki yang takut istri itu ada, memang ada itu. Oh kalau di luaran mah saudara badannya kekar gitu ya. Tetapi setelah itu udah lembek. Kan ada itu satu orang Batak tuh tokohnya tuh. Yang udah luar biasa kan, siapa itu namanya ya? Ya itu. Nah waktu dia istrinya juga orang Jawa kan, udah begini, iya mak gitu. Nah kadang kita diperhadapkan dengan seperti itu. Jadi banyak hal yang menimpa kita, yang memproses kita. Nah kita juga kadang pengen marah sih. Tetapi ketika tahu hasilnya,
tahu maksudnya Tuhan untuk apa, kita jadi ketawa-ketawa geli. Oh iya ya, memang beruntung juga punya Tuhan itu. Karena kita kan calon warga kerajaan surga, saudara. Kerajaan surga yang penuh kebenaran, penuh kesucian, penuh kekudusan, yang di zaman perjanjian lama untuk datang kepada Tuhan, melihat Tuhan saja itu bisa mati, saudara. Dan diiringi dengan imam besar yang betul saja di hadapan Tuhan bisa mati di tempat ruang maha kudus itu. Dan orang yang berkemah di sekitaran perkemahan yang sudah diatur menjadi tempat kudus itu, kalau bukan kemah yang imam, itu bisa meninggal. Makanya baca bilangan, saudara. Baca ulangan. Itu luar biasa. Nah, kita kadang-kadang, saudara, tanpa kekudusan atau apa, makanya disinilah kenapa jemaat Tuhan kadang-kadang imannya rapuh, kadang-kadang dalam rangka menghormati Tuhannya itu masih kecil. Karena memang ketika itu ya tidak terjadi apa-apa. Waktu saya nipu atau waktu saya nggak sungguh-sungguh, tidak terjadi apa-apa, saudara. Tetapi saya juga ingatkan, saudara, bahwa masalah hidup kita juga butuh yang namanya, makanya kemarin kita sudah bicara di Youth Paksa, kemudian saya di profesi itu, tentang sebuah asumsi, tentang sebuah penetapan hati yang baik lah. Karena semua itu berawal dari jadilah psikiater untuk diri sendiri, jadilah psikolog untuk diri sendiri. Kalau mau tanya berapa harga jasa seorang psikiater, psikolog, tanya Mami Cindy. Itu mahal, saudara. Karena mereka ilmu manusia itu perlu dipelajari dan ilmunya cukup tinggi, saudara. Psikologi, psikiater agak beda lagi. Nah, jangankan bicara tentang komunikasi saja, ada namanya ilmu Kenapa mesti ada ilmunya, saudara? Nah, kalau kita kan bahasa prokem, kita bahasa teman, bahasa anak, bahasa bayi, bahasa Tarsan, itu kan yang kita lakukan. Tetapi ketika dipelajari ada PR lah, ada bagaimana kita berbicara kepada seorang anak kecil, yang berkebutuhan khusus, kita berbicara kepada orang tua kita bagaimana berbicara kepada abang, kepada adik. Nah, saudara, suatu saat saudara harus kunjungi yang namanya kayak panti gitu loh. Panti asuhan. Oh, seperti itu ya anak-anak. Aduh nak, kamu sudah siapa orang tua kamu? Saya nggak tahu tante, karena saya nggak tahu lah, pokoknya saya di anak pungut. Wah, kita juga merasa aduh, beruntung ya anak-anak saya masih ada orang tuanya. Kita juga melihat nanti di panti orang tua, ya ada yang mereka itu, kalau di China saya melihat tayangannya, meskipun orang tua 60 tahun, 60-70 tahun itu nyuci mereka sendiri yang nyuci. Dan di Indonesia, saudara, jadi suster perawat orang tua itu semuanya everything, saudara. Mulai dari kasih makan, mandiin, sampai kasih cuci baju-baju dia, dan kemudian wah ribet dah pokoknya. Makanya saudara coba kita suatu saat ya, tetapi memang butuh modal juga, karena kesana nggak cuma kita melayani, tetapi harus ada bawaan kita. Dan kita juga mesti tanya, Om, di sini biasanya orang-orang tua butuhnya apa? Ada yang butuh pampers, ada yang butuh tongkat, ada yang butuh lagi sarung kaki juga. Kemudian ada prasyarat-prasyarat. Kalau kaos kakinya mesti jangan warna putih, karena mereka suka jorok, dan katanya kita yang sudah umur tuh kaki kita bau, saudara. Kalau nggak percaya cium lah sekarang. Nah, jadi membutuhkan itu semuanya, terus kemudian makan mereka juga. Kita udah capek nih nyediain, kan belum tentu semuanya makan kan? Belum tentu, kadang-kadang mesti, ya kalau kata orang, kalau udah orang sudah manula, itu menjadi anak kecil lagi. Jadi pakai sendok, pesawat terbang, mau mendarat, opa, ya elah, kita jadi apa gitu. Nah, ketika kita melihat seperti itu, kita juga menyadari bahwa kita itu penuh dengan segala keberuntungan oleh Tuhan. Nah, makanya kita berpikir, aduh terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan hidup yang layak lah. Meskipun kita juga makannya minim, tetapi masih 3 kali sehari. Itu puji Tuhan.
Kalau pas lagi nggak ada, mari kita doa puasa sama-sama. Nah, saudara, ada bulan keberapa itu saya melihat ada tanggal merah, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk doa puasa kita. Jadi saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah tinggal di dalam Dia. Ayat 4a dan 7a mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tinggal di dalam Dia berarti memiliki koneksi atau relation maksudnya dengannya setiap saat. Nah, pertanyaan kita adalah relasi kita dengan Tuhan apakah baik atau sedang tidak baik-baik saja. Kita kadang-kadang merasa itu baik kok Pak, masih baik lah. Tetapi yang tahu persis bagaimana kita dengan sahabat kita adalah kita sendiri. Kita pasti punya sahabat. Dan ketika itu disebutnya sahabat, beda sama yang lain. Kita akan teleponan sama dia. Seharian itu pasti kita akan ada interaksinya lah. Nah, zaman sekarang kan ada WA dan sebagainya. Nah, kepada Tuhan, apakah kita WA-an sama Tuhan? Pak Kenalah, minta nomor WA-nya Tuhan Yesus Kristus. Kayaknya nggak punya deh. Ya, akhirnya kita juga berpikir sebagai sahabat bagaimana ya? Tentunya saya care sama dia juga care sama saya. Boleh pagi sampai malam hari. Makanya saudara, kita menghitungnya beginilah. Dari Senin sampai Sabtu kita bekerja atau sampai Jumat. Dan kadang-kadang doa pagi juga lupa itu. Langsung berangkat kerja, apalagi sudah membutuhkan pagi hari. Kemudian di motor, di perjalanan nggak mungkin sampai di kerjanya sudah ribuh sama pekerjaan. Kemudian pulang, sampai rumah udah capek. Jadi udah mau Tuhan Yesus, langsung tidur. Dan kadang Tuhan di surga itu, makanya ada sebuah ilustrasi itu ya, yang Tuhan tuh nungguin sampai bengong-bengong gitu loh. Kadang lihat anaknya tuh sibuk kerjaan dari rumah sampai kantor, sampai ngurusin anak dan sebagainya. Tuhan mulai duduk, berdiri di pojokan begitu ya, gambaran itu. Kemudian Tuhan juga merenung, ini kapan dia itu punya waktu untuk. Jangan salah saudara, kita merasa jauh daripada Tuhan, tetapi kitalah yang menjauh dari Dia. Tuhan itu imanen ada dalam setiap hidup kita. Tetapi kadang-kadang prioritasnya kan nggak begitu. Wah, saya mau membeli ini, saya mau menjual ini, saya mau mempunyai program ini, saya mau rencanakan ini, saya mau mencari kerja, saya mau mencari jodoh, saya membangun rumah, saya akan membangun usaha. Kadang yang pertama muncul itu adalah tidak selalu Tuhan. Padahal Tuhan serahkanlah segala rencanamu kepada Tuhan. Dan Dia akan meluruskan jalan kita, saudara. Tetapi munculnya itu setelah kita pilih sesuatu, ada trouble, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, seringnya kayak gitu. Analogi, saudara. Kita sudah perhatikan anak kita. Segala kebutuhan dia, kita selalu tunggu dia untuk bicara sama kita. Tetapi nggak pernah ngomong. Dia putuskan sendiri, apa-apa putuskan sendiri. Nah, kemudian setelah ada trouble, Pak, saya pengen ngobrol nih. Saya lagi punya masalah sama teman ini. Saya punya bisnis join sama dia. Kemudian dia begini keadaannya dan bagaimana, Pak? Dan saya pikir seorang papa juga kasih solusi. Tetapi ada hentakan di situ. Kenapa nak dari awal engkau nggak bilang sama Papa? Betul? Kalau begini akhirnya up to you, terserah. Ini pilihan kamu, engkau yang menjalaninya. Dan untuk pasangan hidup kadang-kadang orang tua juga agak rewel. Makanya anak muda, orang tua nggak ada yang membawa kamu kepada yang tidak baik. Dan kita pengen sejak perkenalan itu orang tua tahu. Supaya minimal meskipun kita bukan orang kolot yang bibit, bebet, bebet gitu ya. Enggak lah. Kadang-kadang ya yang penting cinta Tuhan. Gitu kan. Akhirnya, oh itu ya nak. Coba lihat orang tuanya. Bagaimana silsilah dia. Bagaimana keadaan orang tuanya. Bagaimana kita pengen melihat keputusan-keputusan daripada keluarga besar ini. Dan kemudian secara usahanya, secara bagaimana itu kita melihat. Tetapi kalau anak kita sudah gandeng orang yang tidak kita kenal,
Kemudian papi, mami, tolong ya restui kami. Kami sudah tidak bisa tinggalkan satu sama lain. Cinta kami sudah sangat akrab. Padahal cinta adalah buta, saudara. Dan kita akan nasihati dia. Oke, memang pilihan kamu, tetapi ingat bahwa kamu yang milih, kamu yang menjalani. Papa mama tidak akan bersama kamu sampai kau memiliki anak dan cucu. Karena manusia terbatas. Ya kayak zaman dulu. Jadi Nuh usianya berapa? Itu sampai 3-4 keturunan masih ada bersama. Masih bisa nasihati. Enggak, nah. Bapak umurnya sudah hampir 70 tahun. Dan Alkitab bilang 80 tahun itu ukuran. Udah warning nih, lampu kuning nih. Siapa yang umur 80 tahun atau menjelang itu mulai. Ya, BPJS harus buat. Mulai makan dengan baik. Makan rebus-rebusan. Mesti sering gerak, saudara. Jangan diem saja. Dan kita mulai berpikir seperti itu. Tetapi herannya, di kalangan anak-anak muda jarang bakar-bakaran. Malah di kalangan bapak-bapak yang sering bakar-bakaran. Loh, piye. Nah, artinya kita mesti menjaga itu jangan sampai di asupan kita memang butuh lemak, tetapi nggak sejauh waktu kita muda, saudara. Nah, kita jaga bagaimana caranya. Nah, kita ke mall, saudara, emang ada sayur bayam? Nggak ada, saudara, di mall itu. Nah, tetap tinggal di dalam dia juga berarti membangun kehidupan yang teguh dan setia kepadanya, apapun tantangan yang dihadapi. Saya percaya saudara sampai di sini tidak relatif mudah. Siapa yang merasa susah sekali setiap minggu? Susah yang pertama adalah bangunnya, saudara. Kita itu sudah alarm ada 2-3, ada alarm yang gitu, ada alarm handphone juga. Tetapi saya ingatkan pengalaman ya, alarm handphone itu jangan berupa musik. Itu malah membuat kita nyenyak tambahnya. Jangan, kalau bisa yang kayak zaman dulu gitu ya. Gitu, jadi membuat kita juga terbangun sekali. Itu juga udah capek sekali. Nah, buat pribadi lebih mudah, saudara. Beda kendaraan. Tetapi buat keluarga itu gak semudah yang kita bayangkan. Kita bapak mama itu udah bangun ya. Udah bangun, udah siapin semuanya. Kakaknya udah, meskipun dia udah masih begini, tapi udah bangun dia. Udah mandi lah begitu ya. Nah, kata orang tua, kamu mandi nah. Sengatuk apapun kalau mandi, kamu kaget. Makanya kocorin jangan langsung air panas dulu. Maksudnya air hangat. Air yang dingin. Tapi kata dokter jangan daerah sini. Nanti bisa tumbang. Dia udah ke daerah sini. Kaget begitu ya. Makanya orang zaman dulu, orang tua zaman dulu tuh kasih gayung. Sama anaknya disiram tuh. Supaya kaget bener gitu. Ya. Apa membutuhkan alarm kayak di film itu. Yang bisa mukul kita gitu ya. Namanya berantem sama alarm itu ya. Nah, itu udah hambatan lagi. Nyampe di sini juga. Nah, beruntung hari ini kita nggak hujan, saudara. Tadi sempat gerimis, saudara. Dan kami itu kalau pas kegiatan itu kayak orang hajatan, saudara. Aduh, ini mau hujan nih, siapa yang datang ya? Dan kita pikir mulai pemetaan begitu. Bu hari saya petakan tuh daerah Sawangan itu deteksi yang begitu luar biasa dibuatnya. Tapi sekarang udah aman. Tetapi yang lewatin jalan tol ke sana kayak adik saya di Arku itu udah mesti lewat mana itu. Jadi akhirnya kemarin juga Sabtu, saudara, kita juga mulai siasati juga karena Hermina sudah bangun gedung untuk jantung untuk pasien jantung itu plus nambah parkiran tentunya. Sabtu kemarin Pak Sok muter pom bensin penuh masuk sini keluar lagi nurunin anak-anak. Ada yang muter-muter kemana, akhirnya di dekat bebek sana, di ruko sana tuh, parkirnya di sana. Nah, saudara, kita juga berpikir untuk parkiran bagaimana ini ke depannya ini ya. Jadi itu aja sudah masalah. Saudara beruntung yang pakai motor atau pakai Grab lebih enak, saudara. Nyampe sini orangnya pergi, motornya udah nggak ada. Tinggal kita nyampe di sini dengan aman. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga berpikir bagaimana ke depannya. Tetapi ini adalah tantangan buat kita sekalian. Oleh sebab itu tetap sabar, saudara ya, tetap setia kepada Tuhan. Godaan untuk melangkah keluar atau meninggalkan Kristus mungkin bisa hadir bertubi-tubi, saudara. Tetapi kekuatan sejati hanya berada di dalam Dia. Orang yang teguh di dalam Tuhan, tawaran apapun kayaknya nggak mempan deh. Mulai nggak mempan.
Artinya enggak lah. Makanya resep saya adalah tawaran pertama itu segera kita mesti bisa berkata tidak. Waktu itu sudah mulai iya, oke, maka orang akan keep itu. Dan yang kedua, kita dianggap sebagai Kristen, tetapi yang bukan fanatik. Kristen yang bisa saja, saudara. Saudara, kita yang setia setiap minggu, itu hambatan secara rohani juga luar biasa. Apalagi yang kadang nggak ada, dan kadang-kadang juga bukan karena fasilitas, karena hati kita, atau yang kedua karena keluarga itu. Kalau saya bisa usulkan, kalau anak satu yang sakit, ya jangan semuanya tidak ke gereja lah. Masa ngikuti yang satu anak sakit, kecuali yang sakit itu adalah sopirnya. Emang nggak bisa, saudara. Tetapi kalau masih bisa ada yang ngawasin, ya udahlah mah, saya yang ke gereja ya. Mama ada di sini saja untuk nungguin si Dede gitu ya. Nah cuma masalahnya kita nggak ada ibadah kedua, saudara. Jadi kita cuma berpikir untuk membuat itu kan, tetapi takutnya yang minta itu nanti nggak datang juga, sama aja. Ngerti nggak, saudara? Yang saya cermati kayak gitu dulu. Yang minta jam berubah, dia juga nggak datang. Yang minta diusulin jam berapa, waktu kita adakan sesuai dengan dia nggak datang juga. Lah, ya jangan sampai usulan 1-2 orang membuat kita semuanya dikorbankan. Tentunya tidak seperti itu. Tetapi kekuatan sejati hanya berada di dalam Tuhan. Yang ketiga, firman-Nya tinggal di dalam kita. Ayat 7b, firman Tuhan berjanji bahwa jika kita tinggal di dalam Dia, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, orang suka dengan ayat ini. Jadi orang riset enak. Ini ayatnya ada. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dia nggak melihat konteks daripada firman ini adalah mengenai berbuah dalam Kristus. Saya katakan bahwa orang di luar Kristus memang susah. Untuk sabar susah, betul ya Ibu? Untuk sabar itu susah Bapak-bapak. Untuk bisa mengampuni susah. Untuk bisa murah hati susah. Jadi sebagai gembala saya pengen yang kayak tegas gitu, saudara. Tetapi ketika lihat orangnya senyum-senyum datang, ada ketegasan itu, aduh saya sedang menggembalakan. Saya bukan sedang ada di proyek, saya bukan sedang ada memimpin sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu gampang, saudara, karena mereka menggaji, jadi nggak benar sesuai SOP, bahkan absennya telat saja bisa di SP, saudara. Mana ada sih pendeta yang SP? Ya istilah kata yang pertama, kita mendoakan untuk jiwa-jiwa hadir. Jadi marilah kepadaku supaya letih lesu dan berbeban berat. Nah setelah nyampe, saudara, kadang kita berusaha untuk mengeluarkan dia. Nah ini bukan prinsip gereja, saudara. Nah makanya apalagi kalau sudah kalangan youth, saudara, teens, aduh kita mesti sabar-sabar ya Bu ya. Kadang-kadang mereka sudah dijadwal, bilangnya gak dijadwal. Ada acara gereja, bilangnya gak ada juga. Tapi juga namanya anak-anak gak boleh menyakiti hati mereka. Makanya saya bilang kepada Bang Oto, Bang, tolong untuk jadwal itu share juga ke grup orang tua. Supaya kita saling tahu. Nah, kamu kan ada di jadwal. Kenapa masih leha-leha? Masih tenang-tenang saja. Kemarin itu nggak tahu kita. Ternyata anak kita bertugas. Nah, sesaat sebelumnya saya berpikir, ini yang dijadwal siapa, yang tampil siapa? Oh, mungkin keadaan darurat dan sebagainya. Tetapi setelah tahu kasusnya, wah ini mesti harus diatasi, saudara. Nah, jadi kita membuat sebuah kebijakan dan juga kegiatan itu butuh revisi. Termasuk PWP, saudara. PWP itu saya 1, 2, Bu Sinta, Bu Marta, Bu Herma, Pak Sab. Berapa orang? Iya. Tapi waktu doa puasa kemarin, itu banyak. Nah, kita kan mulai berpikir, apa yang tidak menarik dari PWP? Dan apa yang menarik daripada doa puasa? Oh, pakai makan, Pak. Oh, tuh Pak Sinaga iya. Oke, kalau PWP ada makan, mungkin Pak Sinaga juga datang. Nah, kita kan revisi terus, saudara. Saya mengembalakan itu cuma tidak 5 orang, tetapi semua orang. Nah, waktu itu udah kita buat deh hybrid. Yang pertama kita TKP jam 5,
Kemudian nanti malamnya saya ulang dengan Zoom. Yang datang juga, yang tadi datang juga. Podoai. Jadi apanya gitu ya? Kan butuh ngobrol. Butuh ini apanya yang mesti kita benahi. Nah kalau memang waktu memang susah semua. Kita itu bukan formal semua, tetapi justru susah. Kalau semuanya pekerja, semuanya enak itu saudara. Jadi waktu jam kerja masih segini, jauh-jauh dikit jam segini lah, kita bisa lakukan itu. Tetapi Bapak Ibu, karena nggak formal, jadi jamnya nggak jelas. Kan ada yang bapak-bapak panggilan, nggak ada ibu-ibu panggilan. Jadi istilah kata pada saat kita mau PWP itu dipanggil, Pak tolong saya Pak. Ya kita kan nafkah cari Tuhan, nafkah cari Tuhan, cari Tuhan kasih kolektor, nggak ada nafkah, nggak PWP, saya bisa cari nafkah dan ada keuangan yang masuk. Apalagi istrinya itu, Pak kalau pulang mesti bawa duit ya. Waduh gimana ini PWP justru keluarin duit. Nah istilahnya gitu ya. Ada yang menghitung kolektor Pak Ibu, bener nggak? Aduh PWP ada kolektor, Komsel ada kolektor lagi, nanti ada komisi kolektor lagi, ibadah raya 2 kali lagi. Nah kita bikinnya panjang di situ tanpa berpikir bahwa Tuhan nggak pernah mikir-mikir untuk kasih sesuatu sama kita ini. Kita meminta Tuhan, merintil itu Tuhan kasih akulah pekerjaan. Karena dengan pekerjaan pasti ada gaji. Lumayan membantu pekerjaan Tuhan, alasannya mah tinggi sudah. Membantu pekerjaan Tuhan. Nah setelah mendapatkan gaji, lupa semuanya. Nah saya berpikir, mari kaum profesi mulai berpikirlah bagaimana kok susahnya mencari pekerjaan. Dan saya katakan bahwa pekerjaan itu datang dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Dan apakah kita juga memberikan sesuatu kepada Tuhan yang Dia kehendaki. Makanya saudara sekalian, yang saya lihat pemberi-pemberi itu bukan malah dari profesi. Profesi ada juga, maaf ya, ada juga. Tetapi kebanyakan yang dari semacam Nangboru yang begitu sangat luar biasa dalam mencari itu, saudara. Ada beberapa bapak ibu yang memberikan itu, yang sampai jangan diumumkan Pak Gembala, biarlah saya saja kepada Tuhan. Nah bagaimana hati kita untuk bisa ada impact gitu loh. Jadi saya nggak cuma cukup menjadi seorang jemaat. Yang pertama, saudara harus belajar untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika saudara sudah meminta pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus menghargai jabatan itu, saudara. Ketika saya menjadi seorang satpam, kalau saya tidak menghargai kesatpaman saya, bagaimana orang bisa menghargai saya? Saya harus menghargai itu dengan cara, udahlah apapun itu saya sudah meminta untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tanggung jawab. Gak cuma dalam latihan juga asal. Nah sebelum itu lagu-lagu sudah di-sharingkan itu melalui grup itu harus dipelajari betul. Oh begini ya, begini ya, begini. Itu harus maksimal, saudara. Sehingga membuat kita meskipun latihannya minim, tetapi hasilnya luar biasa. Itu kan tanggung jawab kita, para pelayan Tuhan. Engkau itu pengen dinilai dan juga dituntut oleh jemaat Tuhan. Kau seorang pelayan. Jangan sampai macam-macam. Loh, saya pelayan kan waktu di gereja. Waktu di tempat lain saya bukan pelayan. Jangan begitu, saudara. Saya teringat bahwa ada seorang polisi atau tentara. Mereka itu di Bandung berada, mereka memakai baju dinas dia. Karena dia tunjukkan kepada masyarakat, saya adalah seorang polisi, saya adalah seorang tentara, saya pengabdi masyarakat. Silahkan, saya terlihat, saya di bawah pohon, lihat saya polisi. Saya di kantor, saya polisi. Saya di pos, saya polisi. Saya di kereta, saya polisi. Saya di kapal laut, saya adalah polisi. Saya di pesawat terbang, saya adalah polisi. Itu betul-betul menghargai jabatan ini, saudara. Sampai masuknya aja perusahaan, bener kan? Aduh, pengen ini jual sawah atau jualkan buah atau apa. Zaman waktu itu, saudara. Makanya kadang-kadang kalangan tertentu yang bisa masuk di situ. Karena itu hal yang membanggakan sekali. Setelah sampai di sana, emangnya langsung menjabat, langsung jadi jenderal? Enggak. Mereka mesti di ospek, dikeprokin, saudara. Saya teringat STPDN waktu itu kan.
Jadi camatnya enak, saudara. Tapi waktu masuk STB itu padang ini hancur, saudara. Karena mereka ditinju jotos luar biasa. Dan kadang-kadang saudara, kita itu tidak terlalu seperti itu. Tetapi kita ingin, aku anak raja, engkau anak raja. Saya ingatkan satu hal, bahwa kita ini adalah calon raja. Kita adalah calon raja yang memerintah bersama Tuhan. Nah, waktu kita melihat modelnya begini, kira-kira kita layak enggak menjadi seorang raja bersama Tuhan? Yang bisa memimpin seluruh umat. Kayaknya saya belum siap ya Tuhan. Makanya siapnya dari sekarang, saudara. Minggu depan saja Pak. Oh jangan, nanti telat. Kok minggu depan, Sabtunya Tuhan panggil saudara, gak ada kesempatan lagi. Gak bisa lagi, oh Tuhan, saya pengen turun lagi lah, dengan raga yang berbeda. Dengan raga yang berbeda, emangnya kita model nanti jadi apa, kayak kepercayaan lain. Enggak, kita sekali hidup, mati udah selesai. Dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Yohanes 17 ayat B mengatakan yang seperti itu. Firman-Nya tinggal di dalam kita, berarti kita memberikan keleluasan kepada nilai, prinsip, ajaran, dan tuntutan firman Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Apapun itu, prinsipnya harus firman Tuhan. Bukan prinsipnya kopingho, bukan prinsipnya adalah primbon, bukan. Harus kepada firman Tuhan. Jika firman-Nya tinggal di dalam kita, segala nilai dan filsafat dunia digeser oleh kebenaran yang menguasai hidup kita. Kemarin minggu saya bicara tentang agama-agama yang kita tidak sadari bahwa itu adalah agama bukan Kristen. Kita berasal dari nenek moyang, dari cerita dongeng, dan sebagainya. Kita harus balik kepada firman Tuhan. Jika firman-Nya tinggal di dalam kita, maka segala yang kita butuhkan, Tuhan akan sediakan. Penutup saudara, kita akan mengalami kekuatan di dalam Kristus jika mau menjalani proses untuk dibersihkan. Siap? Yang kedua, kita akan mengalami kekuatan di dalam Kristus jika mau tinggal terus di dalam Dia. Dan yang ketiga, kita akan mengalami kekuatan di dalam Kristus jika firman-Nya tinggal di dalam kita. Mari pemain musik. Nah, untuk tantangan buat kita sekalian, kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk apa, saudara, hari ini? Saya melihat hari-hari ini rumah sakit sedang penuh. Kalau saya dengar cerita-cerita dari teman-teman, aduh, ini belum masalah urusan parkir. Ini masalah untuk, suster, ada kamar enggak? Waduh, saudara. Oh, yang namanya pasien tertentu itu selalu bilangnya, tunggu ya Bu, sampai ada berjam-jam itu, dari pagi sampai malam, menungguin untuk ada kamar, saudara. Itu enggak ngomong parkiran, saudara. Dan di sini Hermina penuh. Dan kita melihat ketika kita mewakili lorong-lorong RSUD misalnya, saudara, itu orang beruntung saudara nggak ketemu orang yang pasca kecelakaan. Agak kecil. Kalau pasca kecelakaan orang tuh teriak, seteriak-teriaknya, saudara. Itu nggak bisa dianggap, nggak bisa. Itu sakit, misalnya kakinya patah, misalnya kepalanya bolong, misalnya ini udah berlipat begitu, sudah kelaweh-kelaweh gitu. Itu mereka teriak, benar-benar teriak, saudara. Dan kayaknya kita miris, saudara. Jadi saya jadi teringat yang disebut di dalam neraka yang katakan gigi. Itu luar biasa, saudara. Jadi orang kalau udah nggak kuat, udah. Kenapa orang yang mau melahirkan disuruh gigit apa? Jangan sampai karena itu lidahnya menjulur, kegigit sama dia sendiri. Bukannya enak ya makan lidah sendiri. Enggak ada, saudara. Dan kemudian bagaimana saya teringat anak saya waktu sakit itu di kursi roda. Kan enggak ada kursi roda yang kayak kursi direktur yang sampai tinggi gitu, enak gitu. Kan cuma setengah, saudara. Nah, habis kursi roda itu kan ada beginiannya. Saya mau senderin ke tembok nggak bisa, tetap aja jauh. Aduh nak, gimana ya, kamu sempat sakit juga. Waktu itu kan sedikit-sedikit masih ada suasana COVID. Jadi buat kami, ada teman-teman dia yang sempat kesana itu karena pakai jalan tikus. Satpam di mana dia masuk lewat. Akhirnya nyampe juga itu orang.
Nah, saya melihat kesehatan begitu sangat kita butuhkan hari-hari ini. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan kasih sakit sama kita? Kenapa Tuhan kasih masalah sama kita? Kita harus menjadi psikiater, psikolog buat diri kita sendiri. Bandingkan dengan waktu kita sehat. Yang tahu persis itu kadang-kadang pasangan hidup. Makanya ibu kadang-kadang bilang, makasih Tuhan untuk suamiku yang sakit. Terima kasih untuk suamiku yang sudah gak ada kerjaan lagi. Pada saat sehat, pada saat banyak uang, aduh, namanya laki-laki diaturnya susah. Tapi waktu miskin banget juga tambah susah. Lu cari yang suami kayak model apa, saudara? Jujur ibu-ibu kita tuh, bukan kita, ibu-ibu tuh posisi yang susah. Suami yang banyak duit ya susah diatur, yang gak ada duit tambah susah lagi diatur. Suruh cari kerja juga susah. Jadi membuat kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk sembuh, saudara. Ada juga yang mengalami adanya masalah keluarga, keuangan, komunikasi juga, tentang pengampunan juga, saudara. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan juga yang membutuhkan pekerjaan, kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan juga anak-anak muda yang untuk masa depannya, saudara mikir masa depan saudara bagaimana? Saudara masuk golongan yang mana? Anak-anak muda. Pak, cari pacar susah, Pak. Cari jodoh susah, Pak. Tapi ada orang yang jodohnya itu enteng, cepet. Cari kerjaan susah, Pak. Tetapi ada orang yang keluar dapat kerja, keluar lagi dapat kerja lagi, keluar lagi dapat kerja lagi. Tapi orang setelah selesai kuliah itu cari kerjanya susah banget. Syaratnya apa? Dek, kalau mau kerja di sini harus punya CV. Nah kan saya sedang cari CV. Kayak orang mau cari kartu kredit, syaratnya harus punya kartu kredit. Itu nyambungnya dari mana? Ya. Jadi membuat kita bingung, aduh saya mau mencari pekerjaan, syaratnya harus pernah bekerja. Ya itu nyambung dari mana? Pak Gem, ada kerjaan nggak? Oh ada ngepel, nyuci. Itu nanti nggak ada CV-nya. Dan banyak hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita duduk diam di kaki Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bersyukur untuk kesempurnaan Tuhan memanage seluruh hidup kita. Haleluya. Engkau sangat baik, sungguh amat baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya
takut kepada sesamanya, dan apapun yang mereka lakukan supaya menyembuhkan sakit diri mereka, supaya mereka yang sakit tetap bersukacita. Dan yang percaya Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan. Kita akan pulang ke masalah keluarga yang dihadapi oleh amanat Tuhan. Di jemaat istimewa Tuhan, apapun itu, dalam nama Yesus, masalah membutuhkan keturunan Tuhan terjadi atas semua jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan komunikasi yang baik, dalam nama Yesus percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mendengar dan Dia siap menjawab segala doa kita. Dan Dia kata Tuhan, apapun yang menjadi masalah hidup kami percaya Kaulah kekuatan kami, Kaulah kekuatan bagi hidup kami, Kaulah kekuatan bagi masalah kami, dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kiranya terjadilah kuasa kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Tuhanku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita sekalian untuk mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mendoakan yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan hati yang sedang terluka. Amin. Karena Tuhan disitulah akan muncul berbagai penyakit dan masalah hidup. Ajarkan kami mengampuni satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan terjadilah kesembuhan batin kami. Yang akan masalah keluarga, masalah keuangan, siapapun yang membutuhkan income yang lebih baik lagi, Tuhan tolong Engkau tetap berseru kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk membuka jalan. Ketika dunia sudah menutup jalannya, tetapi masih ada jalan ke atas di mana Tuhan akan mengambil alih dan Engkau akan menerima mujizat berkat daripada Tuhan. Kau yang membutuhkan komunikasi yang baik antar sesama keluarga, seisi keluargamu, dan juga antar pasangan di dalam rumah tanggamu, dan juga antar keluarga besarmu. Tuhan tolong Engkau. Tuhan akan berikan hikmat marifat untuk bisa berkata-kata dengan baik, untuk memiliki kalimat yang baik, sehingga membuat hubunganmu akan menjadi baik. Dan siapapun yang membutuhkan pekerjaan, tetap rajin mencari pekerjaan. Tulis lamaran dengan sebaik-baiknya, kirimkan lamaran sebanyak-banyaknya, dan tetap andalkan Tuhan. Dan ketika engkau menerima itu, jangan lupakan Tuhan. Tetap percaya Tuhan yang baik. Dan anak-anak muda, siapa yang merasa ragu dengan masa depanmu, kau menganggap tentang orang tuamu, keluargamu, tentang usaha keluargamu, kau merasa membutuhkan kuasa yang maha tinggi untuk masa depanmu. Ingat bahwa di setiap generasi, di setiap zaman, Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang percaya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terjadilah padamu masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah terjadi pisau operasi datang ke atasmu, dan bila kecelakaan jauh daripadamu, dan kau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati orang tua. Dan juga tetap jaga komunikasi dengan orang tuamu dan juga orang yang lebih tua daripadamu. Dan kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu. Masa depan akan ada kepada orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang terbatas ini, dan biarlah pengurapan Tuhan terjadi atas setiap jemaat Tuhan. Kami bersyukuri untuk firman Tuhan. Kami terima dengan segenap ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kembali kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Mari Yesus.
Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh besar kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan